Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Lukman Hakim Pratama di Lukman Hakim Pratama Channel. Hari ini kita akan membahas materi baru tentang alat berat, yaitu turbocharged aspirate ya. Jadi turbocharged aspirate ini merupakan salah satu jenis dari air intake and exhaust system, di mana kemarin kita sudah membahas sistem namanya natural aspirate ya. Kali ini kita akan lanjut membahas turbocharged aspirate ya. Oke, langsung saja. Nah, sebelum masuk ke dalam, kita akan membahas dulu gambaran umum mengenai turbocharged aspirate ya. Jadi ini gambaran mengenai diagram turbocharged aspirate, di mana ada komponen tambahan ya. Sebenarnya sama seperti natural aspirate, ada air cleaner, pre-cleaner, intake manifold, exhaust manifold, ada muffler juga ya. Hanya saja ada tambahan komponen yang namanya turbocharger nih, namanya turbocharger. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, secara umum tipe turbocharged aspirate itu sama komponennya seperti natural aspirate, hanya saja ada komponen tambahan namanya turbocharger ya. Nah, turbocharger ini perhatikan bekerja dengan cara memanfaatkan sisa gas buang yang dihasilkan pada saat proses pembakaran. Nah, jadi gas buang itu akan nanti ke sini nih ngalirnya ya. Gas buang ke sini dulu. Nggak langsung dibuang oleh muffler, tapi ke turbocharger dulu ya. Nah, dengan adanya turbocharger ini, maka engine itu dapat tenaga ya, atau dapat meningkatkan tenaga itu sekitar 30 sampai dengan 50%. Nah ini lupa ya saya tadi ya. Turbocharger itu juga dapat berputar dengan kecepatan atau dengan putaran ya, RPM-nya itu 80.000 sampai dengan 100.000 RPM. Nah, jadi bisa memutar minimal 80.000 kali 1 menitnya ya, 80.000 kali 1 menit. Maksimalnya kurang lebih 100.000 kali dalam berputar. Bayangkan kecepatannya turbocharger ini berputar itu sangat tinggi ya. Jadi nanti kita akan bahas masalah pelumasan dari turbocharger ini. Nah, pada engine Komatsu, karakteristik engine yang menggunakan turbocharged aspirate di engine Komatsu ya, itu dia biasanya ditandai dengan huruf S. Jadi pada serial numbernya itu ada S-nya. Nah, contoh seperti ini, S6D125-2. S ini adalah tanda turbocharged aspirate. Nah, berarti ada turbocharged-nya ya maksudnya. Begitu juga dengan S6D107-2. Ini S ini tanda dari dia engine-nya menggunakan turbocharger. Oke, next. Komponennya sama seperti komponen natural aspirate, ada air cleaner ya, ada air cleaner. Bedanya ada turbocharger ya. Itu saja. Oke, kita akan bahas turbocharger saja ya, kita tidak membahas yang lain. Lanjut. Nah, turbocharger ini tampak depan ya, ini tampak sampingnya, ini cutting view-nya, ini komponennya kurang lebih seperti ini. Fungsinya satu, yaitu meningkatkan suplai udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Jadi diesel engine itu ketika udara yang masuk sedikit ke dalam ruang bakar itu nggak bagus. Nah, tetapi apabila udara yang masuk ke dalam ruang bakar semakin banyak, maka semakin bagus ya. Nah, berikutnya adalah fungsi turbocharger adalah meningkatkan tenaga engine kurang lebih 30 sampai dengan 50%. Ya, itu adalah fungsi dari turbocharger yang lainnya. Oke, kita lanjutkan bagian turbocharger ya secara garis besar. Perhatikan, secara garis besar turbocharger itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sisi turbin housing, sisi yang tengah itu namanya cartridge housing atau cartridge assembly, center housing ya. Nah, yang ini sisi yang sebelah kanan ini adalah kompresor housing ya. Jadi 3 bagian inilah yang nantinya akan dijadikan satu, namanya turbocharger. Nah, komponen dalamnya lagi ada, ini turbin housing sudah tadi ya. Ini yang warna merah ini turbin housing. Terus ini namanya turbine wheel. Terus ini lagi namanya backplate ya. Terus ini namanya turbine shaft. Terus ini 2 ini ya namanya journal bearing.
Terus yang ini bertegak ini segini, namanya thrust bearing. Terus ini namanya kompresor wheel, yang ini namanya kompresor housing. Nah, ini adalah jalur oli masuk untuk pelumasan ya. Nah, ini jalur oli keluar setelah melumasi. Oke, lanjut. Pertama ada turbin housing. Nah, turbin housing merupakan rumahan dari turbin wheel. Nih ya. Turbin housing itu rumahnya dari turbin wheel. Turbin housing terbuat dari besi atau nikel. Turbin housing ini harus tahan terhadap beban panas, temperatur tinggi kurang lebih 760 derajat Celcius, tanpa mengalami perubahan ukuran atau bentuk secara permanen. Jadi harus kuat dan harus tahan panas alat ini ya. Nah, berikutnya ini terletak di posisi pada pada sisi exhaust manifoldnya. Nah, ini di sini letak dari turbin housingnya ya. Ini turbin housing letaknya di sisi exhaust manifold. Oke, lanjut. Nah, sedangkan kompresor housing itu letaknya di sisi intake manifold. Nah, ini ya sisi sini. Nah, kompresor housing itu merupakan rumahan dari kompresor wheel. Rumahan kompresor wheel ini, nah ini kompresor wheel ya. Ini rumahannya adalah kompresor housing. Terbuat dari aluminium case atau case aluminium tuang. Kepersigian lubang dan kesejajaran dikontrol secara cermat supaya celahnya ini tidak bergesekan dengan turbin atau kompresor wheel. Berikutnya ada center housing. Nah, center housing ini berfungsi mendukung turbin shaft yang berputar secara cepat atau dengan kecepatan tinggi. Nah, kecepatan tadi kan 80.000 sampai 100.000 ya. Nah, jadi kecepatan itu harus didukung dengan komponen yang bagus ya. Nah, terbuat dari besi tuang atau cast iron. Kesejajaran lubang dan persigian lubang ini dikontrol secara cermat supaya tadi putaran dari shaft ini sangat halus sehingga menghasilkan putaran yang bagus sehingga tidak rusak ya. Kalau misalkan dia lubangnya tidak sesuai bisa terjadi aus di pada shaftnya ini. Berikutnya ada turbin wheel. Nah, turbin wheel ini berfungsi merubah gas buang menjadi energi putaran. Nah, nanti exhaust gas atau gas buang tuh menekan ini turbin wheel sehingga membuat turbin wheel berputar. Putaran dihasilkan oleh turbin wheel akan diteruskan ke kompresor wheel ya. Nah, berikutnya ada kompresor wheel. Kompresor wheel ini berfungsi memasukkan atau menekan udara dari air cleaner ke dalam rang bakar. Inilah yang nanti akan meningkatkan jumlah udara tuh ya, ini komponen ini ya. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah pelumasan. Pelumasan turbocharger ini sangat penting ya. Untuk melumasi turbocharger itu dia akan melewati sisi inlet lewat sini, melumasin journal bearing, melumasin thrust bearing, selanjutnya dia keluar ke sisi outlet dan kembali lagi ke oil pan atau coulter. Nah, berikutnya pelumasan ini yang tadi saya sampaikan itu sangat vital karena memperlancar kerja turbocharge dalam hal pelumasan, pendinginan dan pembersihan. Bahkan jika terputus suplai oli beberapa detik saja, ini nggak ada oli yang masuk ke sini, maka dapat menyebabkan dampak yang sangat berbahaya ya. Dampaknya sangat bahaya sekali. Bisa-bisa tidak ada oli, panas, gesekan merah, nah bisa terjadi terbakar. Karena ingat ini exhaust gas ya di sini ya, atau gas buang itu panas. Kalau nyamber ke oli, nah itu bisa akan terjadi pembakaran atau kebakaran ya. Oke, kita langsung ke cara kerjanya. Nah, cara kerjanya sudah saya buat teorinya. Nah, ini teorinya. Jadi teman-teman bisa baca aja. Apabila tidak paham dengan penjelasan saya, langsung baca saja. Caranya, jadi pada saat engine hidup, ini ya pada saat operator cranking engine hidup, nah gas buang ini akan diteruskan ke exhaust manifold, diteruskan menuju ke turbocharger, nah sisi turbin. Nah, selanjutnya diteruskan lagi ke muffler, baru ke atmosfer. Paham ya? Pada saat engine bekerja, gas buang diteruskan ke exhaust manifold, diteruskan ke turbocharger, diteruskan ke muffler, ke atmosfer. Nah,
pada saat gas buang diteruskan ke turbocharger pada sisi turbin, maka turbin wheel ini akan berputar akibat gaya dorong dari gas buang tadi, sehingga membuat turbin wheel berputar, shaftnya ikut berputar. Nah, sisi dari kompresor housing ada kompresor wheelnya juga ikut berputar. Nah, kompresor wheel ini akan berputar sehingga menyebabkan udara bersih masuk melalui pre cleaner masuk ke air cleaner, terus dihisap ya di sini, terus ditekan menuju ke intake manifold. Nah, masuk ke dalam ruang bakar. Nah, begitu seterusnya, gas buang akan diteruskan menuju ke exhaust manifold, diteruskan menuju ke turbocharge, memutarkan turbine wheel. Nah, setelah itu baru dia akan diteruskan ke muffler, baru ke atmosfer ya. Oke, kita akan coba lihat videonya. Nah, ini jika teman-teman tidak paham dengan penjelasan saya, tinggal baca aja ya. Ini saya sudah buat secara ringkas dan padat ya. Oke, kita lihat videonya. Nah, ini cara kerjanya kita lihat. Nah, ini adalah tampak turbocharge secara utuh. Nah, ini tampak turbocharge-nya ya. Oke, sebentar. Ini turbocharge. Nah, sisi bagian merah ini adalah sisi dari turbine wheel dan turbine housing. Yang biru itu sisi kompresor wheel dan kompresor housing. Oke, langsung kita lihat cara kerjanya. Pada saat engine hidup, maka sisa gas buang akan masuk lewat sisi sini, memutarkan si turbine wheel. Nah, pada saat turbine wheel berputar, maka kompresor wheel juga ikut berputar. Nih di sini sebentar. Nah, kompresor berputar, udara dihisap dari sisi sini, selanjutnya sisa udara bersih akan masuk ke dalam ruang bakar dan seterusnya ya. Intinya kurang lebih pada saat turbin wheel berputar, kompresor berputar, udara masuk, udara bersih masuk ke dalam sistem. Paham ya? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan kembali bertemu di pertemuan berikutnya. Terus dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.